Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga harus kita syukuri. Salawat serta salam kita curah limpahkan ke pemimpin para nabi yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebelum lebih lanjut, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rafin Ahmad Farisli dari 12 RPL 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat, yaitu program penjualan MVC. Saya memberi nama penjualan MVC. Nah, pada penjualan MVC ini dibuatlah model view controller atau konsep MVC. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja ke videonya. Nah, pada kesempatan ini kita akan menjalankan aplikasi yang sudah dibuat, yaitu penjualan MVC. Jadi penjualan MVC ini sudah menggunakan konsep MVC atau model view controller yang merupakan salah satu penerapan komponen desain pattern dalam pemrograman berorientasi objek ini, di mana konsep ini membedakan kelas-kelas yang mempresentasikan data atau model dengan kelas-kelas yang mengatur tampilan-tampilan program atau yang sering kita dengar atau kita sebut sebagai view, dan kelas-kelas pengaturan data atau controller. Nah, di dalam aplikasi penjualan MVC ini sudah diterapkan beberapa konsep yang sudah disebutkan tersebut dalam aplikasi penjualan MVC. Yang pertama ada bagian view. Nah, di bagian view ini merupakan kelas-kelas yang mengimplementasikan user interface dari program yang dibangun. Bagian ini yang dilihat oleh user. Jadi user saat menjalankan program, file ini yang akan ditampilkan. Lalu bagian controller yang merupakan kelas-kelas yang mengendalikan alur program secara keseluruhan, seperti logiknya atau penghubung view dengan model dan doa. Bagian model pada Java yang menggambarkan data pada database. Nah, di sini pada konsep MVC ini yang pertama ada view. Di view ada 4 file. Yang pertama ada barang report, barang view. Nah, ini bentuk atau desain yang akan ditampilkan kepada user. Dan ini beberapa kodenya. Di sini mengimport atau mengambil data-data dari entity, implement, dan interface. Nah, di sini fungsi yang sudah diambil maka akan ditampilkan gitu. Di sini void is text untuk mengambil barang, mengambil data-data barang. Nah, lalu bila di sini merupakan fungsi dari button tambah. Di sini fungsi dari button edit. Di sini fungsi dari button hapus. Nah, untuk pengendalian atau sistem yang digunakan dalam edit tambah hapus ini ada di file implement. Tapi kita sekarang bahas dulu file view-nya. Lalu yang ketiga ada barang file pelanggan view. Nah, ini tampilan yang akan ditampilkan kepada user. Di sini kita hanya bisa menambahkan saja jika di pelanggan view, belum ditambahkan yang lainnya, baru bisa ditambahkan. Untuk mengambil data-data pelanggan menggunakan array juga. Di sini untuk import dari file-file atau fungsi-fungsi yang lainnya di kelas-kelas yang lainnya. Lalu yang terakhir ada transaksi view. Nah, di transaksi view inilah yang akan ditampilkan. Ntar kita coba untuk run juga ya. Di sini fungsi-fungsinya. Untuk mengambil data-data
dari pelanggan, barang, dan juga ada tambahan tabel di sini. Untuk fungsi-fungsinya terdapat di implement. File implement ini berisi semua fungsi untuk menjalankan seperti tambah, edit, dan juga hapus. Dan di file implement untuk menambahkan fungsinya. Untuk interface, file interface berfungsi untuk sebagai penghubung. Lalu entity juga ada, file-file entity. Untuk mengambil data-data pada database. Dan koneksi untuk mengambil database yang sudah dibuat sebelumnya. Yang nama database-nya itu yaitu DB penjualan MVC. Di penjualan view sebagai menampilkan untuk user, koneksi sebagai koneksi antara program dengan database, interface untuk menghubungkan, implement untuk menjalankan beberapa fungsi, dan file-file entity untuk mengambil data-data pada database. Mungkin sekarang kita cobain ya, atau kita running lah. Untuk merunningnya kita gunakan file main atau file utama. File utama ini ada view-nya juga. Coba penjualan. File mainnya bernama penjualan.java. Ini kita coba run juga ya. Jadi kalau kita klik barang, nanti ke view barang, transaksi ke transaksi, pelanggan pun ke pelanggan yang tadi sudah ditampilkan. Kita run, coba tunggu dulu sebentar ya. Sama kan tuh, sama ini sama. Coba kita klik ke barang ya. Maka akan keluar file view barang. Kita coba tambahkan juga mungkin ya. Baru ada 2 data, kita tambahkan data ketiga A003. Nama barangnya kita coba bebek aja, jumlahnya 200, harganya 60.000 aja lah. Coba kita tambah, apakah akan berhasil? Maka akan ada tulisan data tersimpan. Jika tulisan data tersimpan, maka data sudah masuk ke database. Lalu kita coba edit yang bebek tadi ya. Kita naikin harganya dikit lah, jadi 9 juta. Tuh 23. Apa yang akan terjadi? Data berhasil diubah, yang asalnya 60.000 jadi 9 juta. Ya, dikarenakan satu bebek harganya 9 juta, itu tidak logis, kita hapus saja mungkin ya. Data berhasil dihapus, berarti fungsi-fungsi yang sudah dikerjakan berjalan dengan lancar, dari mulai tambah, edit, dan hapus. Itu pada barang. Kita coba kepada pelanggan lah. Kan pelanggan juga ada fungsi yang sudah dijalankan, yaitu fungsi tambah. Kita coba dulu, keluarin dulu, running lagi, tunggu sebentar, dan pencet pelanggan. ID pelanggan sudah ada 4 ya, sudah ada 4 data. Kita masukkan data kelima, B0005. Namanya nama Jainul Arifin, gak tuh siapa itu juga. Jainul Arifin.
jenis kelaminnya laki-laki, alamat pakai alamat saya aja, Jalan Sayati Hilir, nomor 06, RT 01, RW 8. Nah itu nomor HP-nya, nomor HP saya aja mungkin ya, 081572548009. Nah kita coba untuk tambah, apakah akan berhasil. Nah ada pesan data berhasil ditambahkan, berarti fungsi tambah sudah dijalankan. Nah mungkin segitu ya yang bisa digunakan fungsinya, dari mulai barang, dari edit, tambah, dan juga hapus. Pelanggan hanya bisa menambahkan saja dan transaksi baru hanya tampilannya saja. Nah ini tetapi kita bisa mengambil data dari pelanggan yang tadi ditambahkan tuh, Jainal Arifin, Rafin, Raifa, Resela, nomor fakturnya, lalu di barang juga. Nah sudah ada kan yang tadi ditambahkan, tikus kucing. Karena bebek dihapus jadi tidak ada pilihannya. Nah jadi semua berjalan lancar ya dari konsep penjualan efisien ini. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan atau sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu murni datangnya dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.